Suatu hari, sehabis olahraga, istri saya nyeletuk, "Yah, sudah deh, nggak usah ikut pilates sama bunda ya, nggak konsen deh kayaknya." Kebetulan saya memang ingin membentuk perut rata, dan katanya gerakan pilates sangat efektif untuk membuang lemak di perut. Yang jadi masalah buat saya, atau buat istri saya kali ya, di dalam olahraga bersama tadi instruktur pilatesnya cuantik dan orang terkenal, yaitu sahabat istri saya seorang artis papan atas.
berbagai kemungkinan yang tak terbatas. Namun ingatlah, bahkan setelah David dibebaskan dari batu pualam, Michelangelo masih membutuhkan 2 tahun penuh untuk memoles dan menghaluskannya demi menjadikan sebuah mahakarya. Demikian juga kita yang harus terus-menerus melakukan pemolesan, penghalusan, belajar, berlatih selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun demi mengembangkan dan mengeluarkan semua bakat dan kebiasaan sukses yang terdapat jauh di dalam diri kita. Menyambung video di awal, tujuan membentuk perut rata bagi pria seperti saya yang berada di pertengahan usia 50-an merupakan hal yang sulit. Setidaknya begitulah menurut saya. Bahkan untuk memotivasi saya selalu mengatakan memasang target mirip dengan mereka yang seusia saya namun memiliki badan yang fit. Mereka itu adalah seperti Tom Cruise, Brad Pitt, Shah Rukh Khan. Mereka seumur dengan saya dan mereka idola saya. Aneh memang, menurut pendapat beberapa teman saya memasang foto-foto mereka hanya untuk memotivasi, hanya untuk membentuk tubuh saya. Demikian juga foto-foto orang-orang sukses yang kaya, yang sejahtera, yang hidupnya lebih bahagia, yang hidupnya lebih soleh, itu pun terpampang banyak di rumah saya demi membuat pikiran saya seperti mereka. Itu adalah cara memotivasi diri agar rajin olahraga dan agar rajin membentuk efek pikiran yang sehat. Untuk memahat tubuh, untuk memahat pikiran, semua memerlukan motivasi. Lalu bagaimana agar pikiran lebih cepat terbentuk? Saksikan video. Layaknya seorang Michelangelo dalam membuat patung David, dia membuang apa-apa yang bukan David. Ya, artinya kita perlu membuang apa-apa yang buruk buat pikiran. Celetukan negatif, komentar sinis, bicara kasar, berprasangka buruk, itu semua bukan mahakarya. Itu bukan Anda, itu bukan kita. Sebaiknya pikiran-pikiran seperti itu dibuang, kemudian dipoles dan diasah dengan perilaku yang baik. Jangan pernah dipakai lagi semua hal-hal yang negatif. Penting untuk diingat, satu-satunya hal di jagat raya ini yang dapat kita kendalikan secara penuh hanyalah pikiran kita. Sekali lagi, satu-satunya hal di jagat raya ini yang bisa kita kendalikan secara penuh hanyalah pikiran kita. Anda dapat memutuskan apa yang ingin Anda pikirkan dalam menghadapi suatu tindakan tertentu. Pikiran Anda dan cara Anda menginterpretasikan kejadian apapun akan mendorong terbentuknya perasaan Anda, baik positif atau negatif. Pikiran dan perasaan Anda akan membawa Anda pada tindakan-tindakan yang kemudian Anda ambil dan menentukan hasil yang nantinya akan Anda peroleh. Semuanya bermula dari pikiran Anda. Pikiran yang positif menunjang kehidupan. Pikiran seperti itu akan memberi kekuatan bagi Anda, membuat Anda merasa lebih tangguh dan percaya diri. Pikiran-pikiran yang positif bukan hanya sebuah ide yang bersifat memotivasi. Pikiran seperti ini juga memiliki efek-efek konstruktif yang besarnya dapat diukur terhadap kepribadian Anda, terhadap kesehatan Anda, terhadap tingkat spirit, energi Anda, dan kreativitas Anda. Semakin positif dan optimis Anda, semakin bahagia Anda dalam setiap aspek kehidupan. Pikiran-pikiran yang negatif akan mendatangkan hasil sebaliknya. Pikiran-pikiran seperti ini akan menekan dan membuat Anda merasa lebih lemah, kurang percaya diri. Kapanpun Anda berpikir atau mengatakan sesuatu yang negatif, Anda sebenarnya sedang melemahkan kekuatan Anda sendiri. Anda merasa marah, Anda defensif, Anda point finger, menunjuk, Anda frustrasi, Anda blame, menuduh, Anda accuse, Anda denial, Anda menyangkal, Anda tidak bahagia. Lambat laun, pemikiran yang negatif akan membuat Anda sakit secara fisik, bahkan dapat meracuni hubungan-hubungan Anda dengan orang lain. Berbeda dengan pikiran positif yang akan memberikan Anda kesehatan mental dan prestasi puncak. Pikiran negatif menimbulkan penyakit mental, menurunkan efektivitas. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan kehidupan yang indah, Anda harus mengarahkan sasaran-sasaran Anda pada penanaman berbagai emosi positif dalam diri dan membuang jauh-jauh emosi negatif. Penghapusan emosi negatif adalah salah satu langkah yang sangat penting yang dapat Anda lakukan demi mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan pribadi. Setiap kali Anda memegang kendali penuh atas pikiran dan perasaan Anda, sekali lagi, Anda memegang kendali penuh atas pikiran dan perasaan Anda, serta disiplin diri agar tetap memelihara pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang positif. Kualitas hidup Anda, baik mental maupun fisik, akan meningkat. Ketiadaan emosi negatif akan membuat pikiran Anda secara otomatis terisi emosi-emosi yang positif yang menghasilkan perasaan bahagia dan puas. Putuskan sekarang bahwa Anda memilih apa yang Anda ingin pikirkan. Hukum substansi mengatakan otak Anda hanya mempunyai cukup ruang bagi satu pikiran setiap kalinya, baik itu positif atau negatif. Anda dapat mengganti sebuah pikiran negatif dengan sebuah pikiran positif kapanpun Anda mau. Anda dapat mengaplikasikan hukum ini dengan berpikir
tentang sesuatu yang positif secara sengaja. Setiap kali Anda ingin menghapus sebuah pikiran atau perasaan yang membuat Anda marah atau bahagia, pilihlah sebuah peristiwa yang membuat Anda bahagia dan langsung pada saat itu juga Anda berubah menjadi positif. Hukum kebiasaan mengatakan pikiran atau tindakan apa saja yang Anda lakukan secara berulang-ulang pada akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan baru. Jadi setiap kali Anda bereaksi dan berespon secara positif, Anda sebenarnya sedang mengendalikan pikiran bawah sadar Anda. Dengan segera, hal ini akan tumbuh menjadi sebuah kebiasaan yang otomatis akan Anda lakukan, sehingga berpikir dan berperilaku dengan cara tersebut membuat Anda menjadi hidup lebih positif, lebih bahagia, lebih mudah. Dengan tekad yang keras dan pengulangan terus-menerus, Anda akan mendapatkan perilaku baru, mengembangkan kebiasaan berpikir baru, dan bertindak dengan cara yang baru. Dengan menerapkan hukum kebiasaan, yaitu pengulangan, Anda akan dapat menjadi seseorang yang benar-benar positif, dan Anda dapat mengubah hidup Anda dengan membuang apa-apa yang bukan David berulang-ulang. Itu adalah polesan, itu adalah penghalusan. Anda sudah menjadi mahakarya. Anda tercipta untuk sukses. Secara keseluruhan, Anda adalah makhluk manusia yang terlahir sempurna. Setiap orang pada dasarnya baik dan diberi hak untuk menjadi lebih baik, berhak mendapat kesuksesan dan kebahagiaan. Begitu pula Anda. Anda berhak memperoleh hubungan dengan pasangan yang berbahagia, kesehatan yang sempurna. Anda berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan kehidupan berkecukupan dengan limpahan finansial. Ini semua hak asasi Anda. Semuanya adalah paket yang Anda sudah miliki sejak awal. Anda diciptakan untuk mendapatkan kesuksesan. Anda didesain memiliki self-esteem atau rasa percaya diri. Anda diciptakan memiliki self-respect atau hormat atas diri sendiri, kebanggaan atas diri sendiri. Anda adalah masterpiece, sebuah mahakarya yang tidak ada duanya. Tidak ada yang sama persis dengan Anda. Anda diciptakan sebagai co-creator to God atau pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Anda memiliki bakat dan kemampuan terpendam yang menakjubkan. Gali dan pertemukan semua potensi itu, maka Anda akan memperoleh apa yang Anda impikan. Be careful of what you wish for. Itu benar. Hati-hati dengan apa yang Anda inginkan dan Anda ucapkan. Bersama video ini saya persembahkan, saya sudah membuktikan ini semua dalam perjalanan hidup saya. Sekarang giliran Anda. Ketahuilah, Anda hidup di zaman yang sangat mengagumkan, zaman yang paling hebat dalam sejarah umat manusia. Anda dikelilingi oleh banyak peluang yang Anda dapat manfaatkan untuk meraih impian-impian Anda. Semua alat penunjangnya pun lengkap. Satu-satunya batas nyata yang menjadi penghalang Anda untuk mencapai adalah batasan-batasan yang ada dalam diri Anda sendiri. Batasan yang di dalam pikiran Anda sendiri, hasil pemikiran Anda sendiri. Padahal masa depan Anda sesungguhnya terbuka, lebar, dan nyaris tak terbatas. Ingatlah bahwa walaupun kita tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat atau kalimat yang indah, Tuhan tetap mengerti niat dan doa umatnya. Pikiran itu mencipta. Kita pasti sering mendengar kalimat hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam berpikir. Ya, tetapi perkataan tersebut lebih mudah diucapkan dan didengarkan daripada benar-benar dikerjakan. Kita semua pasti tahu bahwa mind is creating atau pikiran itu mencipta. Seperti apa maksud kalimat tersebut? Ilustrasinya begini. Pernah nggak Anda suatu hari tengah dalam perjalanan menyetir mobil atau sedang mengendarai motor, lalu Anda menyadari bahwa dompet Anda, SIM Anda tertinggal di rumah. Lalu Anda panik dan dalam hati mengucap, wah, jangan-jangan ketangkap polisi nih. Selang beberapa lama di lampu merah, polisi datang mendekati Anda dan menanyakan SIM Anda. Bayangkan. Atau pernahkah suatu hari Anda berkata dalam hati, alamat dan nomor telepon teman-teman semua tercatat di handphone ini. Kalau handphone ini hilang,
gawat nih. Ternyata selang beberapa hari setelah Anda mengucap tersebut, handphone Anda benar-benar hilang. Atau mungkin suatu hari Anda berkata dalam hati, kayaknya ini kunci rumah satu-satunya nih. Atau kayaknya ini kunci mobil cuma satu nih, nggak ada cadangan, kalau hilang bisa berabe. Besoknya kunci tersebut ketinggalan di dalam mobil dalam keadaan terkunci. Anda bisa bayangkan kenapa hal itu bisa terjadi. Dari cerita-cerita tersebut, kesannya ketika kita mengatakan atau bahkan sekedar memikirkan sebuah kekhawatiran dan ketakutan, kalimat itu seakan memberi getaran ke alam semesta. Pada contoh pertama misalnya, kita memberi sinyal dan menggetarkan dawai di hati polisi. Dan benarlah getaran tersebut direspon oleh Pak Polisi tersebut. Atau satu contoh lagi, apakah Anda pernah memiliki atau sekedar meninabobokan bayi? Getaran dari diri kita terbaca dengan mudah oleh sang bayi. Misalnya, dia di suatu malam, katakanlah jam 2 malam terbangun, kaget dan menangis keras. Kita juga ikut terbangun karena suara tangis sang bayi. Kemudian dia kita gendong. Kita mencoba menenangkannya. Lalu ketika sang bayi kita tenangkan, justru menangisnya lebih keras. Apa efeknya begitu sang bayi menangis lebih keras? Anda pun panik. Dan semakin Anda panik, bayi tersebut menangisnya tambah keras, yang kemudian membuat Anda tambah panik lagi. Jadi solusinya bagaimana? Akan lebih baik jika Anda mencoba menenangkan diri sendiri terlebih dahulu. Beri sang bayi getaran bahagia, getaran damai, dan Anda kendalikan diri Anda. Dia nanti membaca suasana hati damai tersebut. Jadi ketika Anda damai, dia merespon damai. Kendalikan semuanya. Andalah pengendali sejati jalan hidup Anda. Lalu lihat apa reaksi sang bayi setelah getaran Anda tenang dan damai. Pasti tangisannya mereda karena dia terinduksi getaran damai Anda tadi. Dan kembali dia tidur nyenyak karena getaran Anda tadi melindungi dia. Percayakah Anda bahwa getaran dawai Anda tadi menarik apapun yang Anda pikirkan dan yang Anda ingin? Pahami cara kerja otak Anda. Memahami cara kerja otak cukup rumit. Ya, rumit karena jalur-jalur peta yang kompleks, syaraf-syaraf neuron yang jumlahnya jutaan dan panjangnya bisa mencapai ratusan kilometer jika disambung-sambung. Jaringan pusat nerve system pengendali kimia-kimia tubuh yang menentukan banyak hal seperti tindakan-tindakan yang diambil, perasaan-perasaan yang timbul, hingga bayangan-bayangan dalam pikiran. Demikian unik dan ajaib. Kemudian ada yang namanya persepsi atau paradigma, atau bagaimana manusia memandang dunia. Itu semua mempengaruhi tindak tanduk hasil dan masa depan seseorang. Otak manusia terdiri atas ribuan sambungan, tempat berjalannya sel-sel listrik di dalam otak. Ketika kita belum mempelajari sesuatu hal, di antara sambungan-sambungan itu ada celah yang memisahkannya. Sebuah celah yang tampak kecil akan jadi seperti jurang kalau kita bandingkan dengan kehidupan di muka bumi. Ketika kita mempelajari sesuatu hal, sel listrik dalam jaringan tersebut akan mencoba melompati celah tersebut, melompat menuju jaringan di depannya. Butuh tenaga ekstra untuk melompat, apalagi lompatan pertama kali. Misalnya, Anda belajar mengemudikan mobil. Anda butuh waktu untuk menjadi terampil. Butuh waktu, tapi lama-lama akan semakin mudah mempelajarinya. Mengapa? Karena setelah lompatan pertama, sel tadi juga akan membangun jalan perintis bagi sel listrik lainnya yang akan melompat juga ketika kita kembali mempelajari hal yang sama. Semakin kita rajin mengulangi hal tersebut, jalan perintis tadi semakin lama semakin baik dan pada akhirnya menjadi kokoh. Celah tadi pun tertutup dan terciptalah sesuatu sambungan baru. Saat itu, kita telah berhasil menjadi keterampilan dalam hal yang berulang kali kita pelajari dan kita lakukan. Mengapa? Karena sel-sel listrik otak tak perlu lagi melompat menyeberangi celah. Jembatan telah kokoh berdiri. Itulah mengapa orang yang awalnya tidak bisa, kemudian belajar dengan keras, akhirnya mulai terbiasa, lama-lama malah menjadi terampil. Apabila ia terus belajar di bidang yang sama, dia pun akan menjadi ahli di bidang tersebut karena ia telah membangun jembatan yang kokoh hingga sel-sel listrik di otaknya bisa berjalan dengan mudah. Celah tersebut dikenal dengan istilah synapse gaps atau RAS, Reticular Activating System. Inilah yang menjembatani pikiran atas sadar dan pikiran bawah sadar. Sesuatu yang di dalam pikiran bawah sadarlah yang menjalani hidup kita dalam wujud tindakan dan pengalaman. Semua terjadi di otak kanan, pengalaman, memori, dan rasa. Bagaimana kalau informasi, tulisan, atau perkataan misalnya? Ini faktanya tentang kerja otak dan pikiran. Kata-kata dan informasi selalu masuk ke otak kiri terlebih dahulu, dianalisa, diulang-ulang, kemudian masuk ke kanan, dibuka RAS, lalu menjadi tindakan. Ilustrasinya begini. Misalnya Anda membaca koran pagi ini diberitakan bahwa harga BBM premium akan menaik harganya menjadi 20.000 per liter. Informasi tersebut
masuk kotak kiri, lalu dianalisa. Kemudian baru kita mulai membandingkan, dalam kurung menghakimi. Kemudian terbayang dan terimajinasi. Dan ini ada 2 tekanan. Wah, jangan-jangan sudah gila nih pemerintah. Sudah dipilih rakyat, sekarang main naikin harga begitu aja. Mungkin begitu batin Anda. Emosi dan imajinasi Anda tersebut ada di otak kanan. Informasi yang sudah berpindah, begitu emosi tercipta, gelombang ras tersambung, lompatan neuron otak cepat terbentuk. Tindakan yang dipilih misalnya demo. Inilah contoh bahwa otak kiri menerima informasi, pindah ke kanan, ditambah imajinasi, terbangun bayangan emosi seperti bahagia, sedih, suka, dan takjub misalnya, maka RAS, ras terbuka, menjadi nilai baru dalam pikiran dan landasan atas sebuah perbuatan terjadi. Contoh lain, bayangkan jika Anda adalah seorang yang memiliki tabungan di bank 10 miliar, lalu Anda membaca informasi bahwa harga premium tadi menjadi 20.000 per liter, maka informasi tetap masuk kotak kiri dan dianalisa. Karena Anda tahu hal itu tidak mempengaruhi ekonomi Anda apapun, Anda masih punya uang banyak, Anda punya uang 10 miliar, Anda pun tidak membayangkan apa-apa. Data tidak pindah ke kanan secara ekstrim, tentu tidak terjadi tindakan apapun. Sudah, Anda terus aja baca korannya. Anda orang kaya kok, tidak pengaruh harga 20.000 per liter bagi kendaraan Anda tentunya. Kembali ke contoh pertama, perbedaan data peta otak membedakan tindakan. Jika seorang ibu rumah tangga menerima informasi bahwa harga premium menjadi 20.000 per liter, akan berbeda dengan seorang politikus lawan atau oposisi dari incumbent yang berkuasa. Atau seorang pedagang asongan menerima informasi naiknya harga BBM tadi, berbeda dengan buruh pabrik, berbeda dengan guru sekolah dasar, berbeda pula dengan para pemuda LSM. Disinilah indahnya hidup, disinilah seninya hidup. Suatu hari saya mengikuti sebuah workshop. Hari pertama 110 orang hadir dari 10 negara. Ada warga India, Australia, Filipina, Malaysia, Kamboja, Hong Kong, Jepang, Amerika, dan terakhir dari Irak. Saya satu-satunya dari Indonesia. Hari pertama perkenalan, masing-masing menceritakan jalan hidup mereka. Kami saling berbagi sedetil mungkin, serinci mungkin, persis seperti film drama. Ceritanya seram-seram dan menegangkan. Ada yang mulai taruhan nyawa, ada yang anggotanya meninggal terbunuh karena anggota mafia. Semua tegang dan menegangkan. Dan ada seorang bapak usianya 55 tahun. Selama 40 tahun dia bekerja hanya untuk membayar hutang. Ada juga yang bangkrut berhutang dengan geng mafia. Ada yang dikejar-kejar triad mafia Hong Kong dan seluruh keluarganya dibunuh oleh mafia tersebut. Ada yang ditipu habis-habisan oleh keluarganya sendiri. Sulit dibayangkan jalan cerita kehidupan mereka. Bahkan 100 kali saya mendengar cerita masing-masing, 100 kali pula saya menangis. Karena duka, pengalaman, lara, dan pengalaman menyedihkan mereka semua yang belangsak hidupnya. Saya tentu tidak boleh menceritakan rinci cerita mereka, karena itu merupakan rahasia di antara kami para peserta. Ibaratnya, kami ini sudah menjadi saudara sependeritaan, atau bahasa kerennya common sorrow. Jalan hidup saya, jika dibandingkan dengan cerita mereka, menjadi tidak sebanding alias tidak ada apa-apanya. Hari berikutnya, sang instruktur menceritakan jalan hidup mereka. Sama saja awalnya, kusut semua. Mereka berlima dan masih muda, yang paling tua saat itu umurnya 35 tahun. Namun rekening mereka adalah 6 juta dolar yang paling sedikit. Itu saya berkali-kali bilang, Cuk, ini anak-anak tajir semua nih yang ngajarin kita. Tapi nggak apa-apa, itulah walk the talk, alias mereka melakukan apa yang mereka katakan. Workshop itu namanya Millionaire Mindset, diajari oleh milioner. Jadi sudah benar, ini adil. Kami diperlihatkan dana di rekening mereka. Mereka tidak berdusta. Diperlihatkan keesokan harinya bagaimana uang itu datang ke mereka. Mata saya mulai melek. Ide di otak saya mulai lompat-lompat liar. Rasanya ada suara aha berkali-kali di benak saya. Hari berikutnya pelajaran dimulai. Kami membentuk formasi setengah lingkaran tanpa meja. Pelajaran trespassing namanya. Teritori ego kami akan diterabas, dilanggar, dilewati. Siap-siap marah, siap-siap tertusuk hatinya. Kami peserta diberi pertanyaan, how is the money comes to you? Atau bagaimana cara uang datang ke Anda? Seluruh peserta mendapat giliran untuk menjawab, dan kalau disamaratakan semua menjawab dengan bekerja. Pertanyaan berikutnya, kalau tidak ada uang, apa yang Anda lakukan? Semua peserta berbicara bergantian, tapi kesimpulannya rata-rata menjawab, mencari pekerjaan. Karena dengan bekerja, kita mendapat uang. Pertanyaan berikutnya, kalau Anda bekerja, apa yang Anda peroleh? Seluruh peserta menjawab, uang. Pertanyaan
pertanyaan berikutnya. Jadi, begitulah cara kerja otak Anda. Untuk mendapatkan uang, Anda harus bekerja. Kita stop sebentar. Ada yang salah dari pertanyaan tersebut? Tentu tidak, bukan? Inilah pertanyaan dan pernyataan selanjutnya. Bisakah Anda tidak bekerja tapi dapat uang? Otak saya kerap, macet. Kemudian terdengar suara instruktur melanjutkan. Oke, jadi Anda berpikir bahwa uang datang kalau bekerja. Dan kalau tidak punya uang, Anda perlu mencari pekerjaan. Lalu Anda pikir Anda akan mendapatkan uang. Padahal itu hanya untuk menyambung hidup. Di akhir bulan, uang Anda habis lagi. Dan Anda bekerja lagi. Begitulah roda kehidupan yang Anda putar. Benar? Otak saya berhenti. Rasanya tidak ada yang salah. Bukankah itu pemahaman yang umum? Uang didapat dengan bekerja. Nggak kerja, ya nggak dapat duit. Bukan begitu? Kemudian pertanyaan berikutnya agak menohok saya. Anda bertuhan, Mr. Mardigu. Anda percaya Tuhan? Saya jawab, ya tentu saja. Tuhan Anda bisa apa? Tanyanya lagi. Waduh, kalau ini bukan pelajaran trespassing, pasti saya sudah ngamuk ini. Saya jawab, Tuhan saya bisa segalanya dan tak terhingga. Jawab saya dengan nada tidak nyaman. Instrukturnya bernama Geoff. Itu mendekat. Tuhan Anda tak terhingga. Bisa melakukan apa saja. Bisa mengerjakan semuanya. Benar begitu? Sekarang minta kepada Tuhan Anda. Bisakah Anda meminta kepada Tuhanmu? Begini, Anda tetap di rumah, duduk dengan orang yang Anda cintai dan mencintai Anda, mengerjakan sesuatu yang Anda sukai dan Anda cintai, kemudian uangnya tak terhingga. Bisakah? Saya gelagapan. Dia menekan saya sekali lagi. Bisa nggak Tuhan kamu mendatangkan uang kepada kamu tanpa bekerja, dengan hanya mengerjakan sesuatu yang kamu suka, yang kamu cintai, tapi tetap mendapat uang tak terhingga? Bisakah? Bisa. Langsung saya jawab dengan keras. Kenapa Anda nggak minta itu? Kenapa Anda nggak minta kepada Tuhan? Ya Allah, saya mau berkumpul dengan orang yang saya cintai, mengerjakan sesuatu yang saya cintai, menyenangkan orang yang saya cintai, membuat bahagia, semakin pintar, membantu alam, dan mendapat uang tak terhingga. Mengapa Anda tidak meminta seperti itu? Mengapa tidak meletakkan doa itu di benak Anda, tetapi justru memilih yang repot, melelahkan, membuat frustrasi yang namanya bekerja? Ngapain? Katanya dengan nada tinggi dan mengeras. Saya tidak menjawab. Saya juga bingung. Kenapa saya mau dapat uang harus kerja? Kenapa nggak diem saja atau mengerjakan sesuatu yang enak, yang santai, dan saya sukai saja? Tapi kenyataannya kan orang harus bekerja juga, apapun itu. Buktinya banyak orang yang santai-santai malah masuk jurang kemiskinan. Jadi itu maksudnya saya harus apa? Geoff menekan saya lagi. Kalau Anda datang ke sini masih mempertahankan dan mempertanyakan hal-hal dasar, Anda harus siap-siap kecewa. Kalau Anda percaya Anda menentukan nasib Anda sendiri, Anda siap-siap terkejut. Kalau Anda percaya nasib bukan di tangan Anda, pasti Anda kecewa. Tapi kalau Anda percaya Tuhan bisa melakukan apapun dan Anda pasti mendapatkan sesuatu yang Anda maui, Anda berada di tempat yang benar. Kalau Anda percaya garis tangan sudah ditentukan sebelumnya, Anda pasti frustrasi. Kalau Anda percaya Anda menulis jalan hidup Anda sendiri, Anda pasti menemukan jalan keluarnya bersama saya di sini. Kalau Anda banyak berpikir dan mempertanyakan metode pengajaran selama 7 hari ke depan, siap-siap angkat koper karena Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau Anda pasrah dan percaya, Anda sangat diuntungkan karena semuanya akan mudah. Kalau Anda percaya inilah jawaban atas doa Anda pasti menikmati setiap proses di kelas ini. Kalau Anda masih memegang kukuh belief system yang lama, Anda akan persis menjadi seperti Anda yang sekarang. Langsak hidup Anda. Kalau Anda meruntuhkan seluruh bangunan Anda dan bersiap membangun fondasi belief system yang baru, siap-siap melihat Anda yang lebih baik sesuai dengan keinginan Anda. Urainya si Geoff panjang lebar. Kemudian nada suaranya melunak dan semakin pelan. Anda kesini sudah buang-buang waktu, membuang tenaga, membuang pikiran, membuang uang. Apa yang tersisa dari Anda hanya pola pikiran saja. Kalau Anda mau membuang pola tersebut, kita akan lanjutkan pelajarannya. Siap-siap akan sakit, siap-siap sakit hati, karena semua yang Anda pegang selama ini harus dilepas. Wajib, bahkan kebenaran yang Anda pegang, yang Anda punyai, ditantang ke batas ujung. Diri Anda akan didorong ke batas yang membuat Anda merasa, apakah mungkin? Apakah masuk akal? Masa sih? Bagaimana bisa? Pertanyaan-pertanyaan logika belief lama Anda akan ditantang. Kalau ternyata tidak teruji, rubuhkan. Ingat, kebenaran yang terbenar adalah kebenaran yang teruji. Dan kebenaran yang paling benar, dia tidak menohok atau menyinggung siapapun. Kalau ada yang sakit hati gara-gara kebenaran, pelajaran kebenaran ini salah. Dan semua kita tahu bahwa kebenaran yang
paling benar adalah kebenaran yang membela dirinya sendiri. Inilah pelajaran Millionaire Mindset. Berlanjut.